Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nazam Malabiun, M21211191. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah pengantar bisnis. Kali ini saya akan mewawancarai dan menganalisis SWOT dan bauran dalam sebuah bisnis hewan peliharaan yang berada di daerah Karanganyar, yaitu Turtle Shop Corner. Baiklah, langsung saja, mari kita mulai. Perkenalkan, nama saya Muhammad Basyam Berkajani, selaku pemilik usaha Turtle Shop Corner.id, akan menjawab beberapa pertanyaan dari wawancara mengenai asal-muasal atau beberapa pertanyaan mengenai usaha bisnis saya. Apa alasan Mas Hanif memilih bisnis ini? Alasan saya memilih usaha kura-kura ini karena yang jelas peluang di pasaran masih banyak dan terbuka lebar. Jadi masih ada peluang untuk bersaing di dunia ini, di dunia bisnis ini. Dan karena laba yang didapatkan lumayan juga saat menjual kura-kura tersebut, entah itu dari size atau ukuran yang masih bayi sampai ukuran yang sudah besar, yang sudah indukan tersebut. Bagaimana sejarah atau awal mula saat mendirikan bisnis Turtle Shop Corner? Awal mula saya mendirikan bisnis ini karena satu hal yang pertama adalah hobi, didasari karena hobi. Karena saya lihat kura-kura itu seperti binatang yang unik dan memiliki ciri khas sendiri daripada hewan-hewan lainnya. Dan yang kelebihannya karena saya memilih itu, umur kura-kura atau hewan kura-kura ini dapat berumur panjang sampai puluhan tahun, bahkan ada juga yang sampai ratusan tahun. Karena umurnya yang panjang ini ada daya tarik sendiri bagi saya dan beberapa orang yang ingin mengoleksi jenis-jenis kura-kura tersebut. Nah, dan alasan lainnya pun juga karena awal mulanya itu terkesan seperti nyaman untuk memulai bisnis ini karena tidak memakan waktu yang banyak dan hanya memberi makan dan merawatnya begitu saja. Jadi tidak terlalu tidak terlalu untuk bekerja keras dalam bisnis ini ataupun menjalani hobi ini. Karena ya itu tadi, binatang atau hewan ini memiliki ciri khas yang umurnya dapat berumur panjang dan namanya juga reptil. Sebangsa reptil itu makannya atau waktu jangka makannya itu lumayan lama, jadi tidak memakan uang banyak untuk biaya pakannya, seperti itu. Untuk menunjang jumlah stok, bagaimana Mas Hanif mendapatkan stok kura-kura tersebut? Untuk menunjang stoknya, ya maka dari itu adanya fungsi komunitas kura-kura, ya dimana itu beberapa penghobi atau pengkolektor kura-kura ini bersatu dalam komunitas ini untuk saling bahu-membahu membantu dalam usaha jual beli hewan peliharaan ini. Nah, dari komunitas itu untuk menunjang stok bisa sangat untuk diandalkan dari komunitas tersebut. Ya, jikalau ada stok yang kurang atau stok yang sudah habis, maka ya cara lainnya atau opsi lainnya kita ambilkan dari penghobi lainnya yang memiliki stok tersebut, ataupun juga bisa lewat via internasional, impor, ekspor. Tetapi ini memakan waktu yang agak lama karena ya untuk mengimpor itu butuh proses yang lumayan lama. Bisa juga di komunitas di luar negeri ada ya.
jikalau ada jenis kura-kura yang tidak ada atau stoknya kurang atau habis atau tidak ada. Pada bagian pemasaran, bagaimana cara Mas Hanif waktu dulu saat pertama kali produksi untuk memasarkan produknya? Untuk memproduksi awal-awal itu beda ya dengan benda atau produk benda mati. Nah, di kura-kura ini untuk memproduksi kura-kura tersebut ada jangka waktu atau musim tertentu kura-kura ini untuk bertelur dan memproduksi bayi-bayi kura-kura ini atau baby turtle, baby kura-kura. Nah, untuk produksi awalnya itu saya hanya memiliki kura Brazil. Nah, kura Brazil ini yang sudah indukan, sudah besar, itu cuma ada 10 ekor bersama teman. Nah, dari 10 ekor itu ya alhamdulillah dapat menghasilkan beberapa baby atau anak-anak kura-kura Brazil yang ya lumayan di pasaran, lalu kita perjualbelikan di penjual ikan hias tersebut. Yang saya bilang dari yang di awal tadi, kura-kura itu bukan benda mati ya, jadi butuh atau memerlukan musim-musim tertentu di mana kura-kura itu mengalami musim-musim kawin, musim bertelur, lalu musim menetas. Itu ada musimnya. Untuk saat ini, jangkauan pemasaran produk sudah sampai mana saja? Untuk jangkauan produk kami itu yang utamanya itu di daerah lokal dulu. Ya seperti yang saya sebutkan tadi, penjual ikan hias, kolektor yang suka kura-kura ini, penghobi terutama. Nah, mereka ini komoditi utama kita untuk menargetkan pasaran-pasaran kura-kura ini. Yang untuk selebihnya itu ada pun juga tawaran untuk mengekspor kura-kura ke luar negeri ya, kura-kura lokal. Seperti halnya contoh dada merah dari Papua ini ada yang minta diekspor ke Amerika, yaitu kadang ada juga yang minta seperti itu, tapi untuk prosesnya itu memakan waktu yang tidak sebentar, yaitu memang perlu waktu tidak terlalu sebentar dan butuh proses yang lama untuk sampai ke sana. Dan ya ada berbagai surat perizinan untuk mengirim ke sana. Tapi yang diutamakan tadi untuk lokal itu jangka area nasional, luar pulau seperti itu contohnya. Ya satu Indonesia itu dikirim melalui paket ekspedisi atau kargo bisa. Kalau dalam Pulau Jawa itu kita menggunakan via ekspedisi pengiriman dan via kereta untuk Jawa dan Bali. Itu untuk kereta ini dan ekspedisi ini sudah legal, jadi boleh dikirimkan melalui jasa pengirim tersebut. Untuk jangkauan pemasaran itu ya itu tadi kita mementingkan untuk yang lokal dulu. Nah, jikalau ada permintaan untuk mengekspor itu bisa, tetapi memakan waktu yang tidak sebentar, dan itu pun surat perizinannya lumayan agak lama mengurusnya. Apa saja kendala dalam menjalankan bisnis Turtle Shop Corner? Jadi kendalanya itu ya tadi saat pengiriman dan juga saat kita mau menetaskan calon anakan atau calon bibit kura-kura itu. Kadang pula pun ya namanya juga benda mati, indukan itu kadang kena penyakit, lalu ada yang mati mendadak, itu pasti ada. Tapi karena pengalaman bertahun-tahun itu pun juga sudah bisa diantisipasi, ada beberapa antisipasinya. Jadi kita tidak akan mengalami kerugian yang terlalu signifikan. Ya seperti itu saat kita mengalami kendala. Ya intinya
tekunilah kegemaranmu, jangan jenuh atau jangan mementingkan laba atau keuntungan, karena itu akan menimbulkan kurangnya rasa bersyukur. Dalam usaha Turtle Shop Corner ini, apakah sudah terdaftar resmi sebagai UMKM pemerintah daerah? Di daerah kami itu UMKM atau perusahaan kami itu pun sudah terdaftar melalui kelurahan, kecamatan, dan kabupaten. Jadi ada surat izinnya untuk melakukan usaha ini. Ya, jikalau kita tidak menggunakan itu, saat kita ingin mengekspor atau mengimpor kura-kura itu akan ada kendalanya. Ya, sebagai syarat utama itu adalah surat izin usaha tersebut. Nah, untuk memperlancar prosesnya seperti itu. Analisis SWOT pada Turtle Shop Corner. Pertama, kekuatan. Memiliki aplikasi sendiri khusus untuk jual beli hewan peliharaan, yaitu aplikasi yang bernama JLF. Yang kedua, kelemahan, yaitu resiko kematian saat proses berkembangbiakan berbagai jenis kura-kura. Yang ketiga, peluang, karena ranah pasar di bisnis ini masih terbuka lebar, belum banyak orang berminat untuk menekuni bisnis ini, karena tidak semua orang awam bisa merawat kura-kura. Yang keempat, ancaman. Terkadang bila tidak hati-hati saat menjual suatu jenis kura-kura yang termasuk dilindungi dalam undang-undang, akan dikenakan sanksi atau pidana. Berikutnya, analisis bauran. Yang pertama, produk, yaitu hewan peliharaan jenis reptil. Yang kedua, price atau harga.
Harga yang ditawarkan sesuai dengan jenis, umur, motif, kelangkaan, dan keunikan. Yang ketiga, place atau tempat. Lokasi Turtle Shop Corner yaitu berada di rumah pribadi. Yang keempat, promotion atau promosi. Untuk promosi bisnis Turtle Shop Corner yaitu dengan online shop, media sosial, dan lewat komunitas. Yang keenam, people atau orang. Aset utama dalam bisnis Turtle Shop Corner yang mana diperlukan dengan performance yang tinggi adalah kerjasama sesama komunitas. Yang terakhir, yang keenam, physical evidence atau aktivitas fisik. Pada bisnis ini, bukti fisiknya adalah tempat budidaya kura-kura itu sendiri. Sekian itulah wawancara dan analisis SWOT dan bauran dari saya. Bila ada kurang dan salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.